bertemu kembali dalam siraman rohani pada hari ini, Rabu 5 Juni 2024. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita masing-masing. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Allah yang mencipta segala sesuatu, Allah yang memberkati dan memelihara kehidupan kami, Allah yang maha hadir dan maha tahu atas segala apa yang kami jalani dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini. Biar firman Tuhan memberangkatkan kami untuk memulai dan melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini di bawah terang kebenaran firman-Mu. Materaikanlah Roh Kudus-Mu supaya dengan Roh Kudus Tuhan mengajari kami memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab Mazmur 145 ayat 17. Demikianlah firman-Nya. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan adil dan penuh kasih setia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, salah satu sifat Allah yang kita kenal adalah bahwa Allah adalah Allah yang maha adil. Allah tidak pernah memandang rupa setiap orang, tetapi melihat dan memperlakukan setiap orang sama berharga di hadapannya. Sebagaimana Tuhan memberi matahari bersinar, tidak memilih-milih orang, sebab matahari bersinar baik bagi orang baik dan juga bagi orang jahat. Setiap orang memiliki nilai yang sama di hadapan Tuhan, sebab semuanya kita berharga di hadapannya. Berbeda dengan manusia yang sering menilai dan menghargai sesamanya karena keberadaannya, karena kekayaannya, karena pendidikan dan jabatan dan kuasa yang ia miliki. Kita sering mengukur seseorang sesuai dengan apa yang ia miliki, sehingga kita cenderung jatuh kepada penghargaan yang melihat rupa dan keberadaan seseorang. Di dunia ini kita sering membuat tingkatan atau level tertentu kepada seseorang, baik karena materi, jabatan, dan kekuasaan yang ia miliki. Sehingga ada golongan si kaya dan ada golongan si miskin, ada tuan dan ada pembantu, ada majikan dan ada karyawan, ada mayoritas dan minoritas, sehingga terjadi pengkotak-kotakan yang membuat orang memahami bahwa saya tidak layak bergaul dengan mereka karena saya berbeda dari status, keberadaan, dan jabatan dengan mereka. Sehingga ada juga orang yang sombong dan yang menganggap rendah sesamanya karena harta, jabatan, dan kekuasaan yang ia miliki. Tetapi ya Allah yang adalah pemilik segala sesuatu, pencipta segala sesuatu, adalah Allah yang adil bagi semua orang, bahkan semua ciptaan. Keadilan Allah itu dinyatakan dalam kehidupan kita saat ini dan pada kehidupan kita di masa yang akan datang pada hari penghakiman kelak. Keadilan Allah berarti Allah selalu bertindak benar kepada semua orang tanpa terkecuali sesuai dengan standar kebenaran atau ketetapan hukum Allah. Allah menilai dan menghargai semua orang di hadapannya sesuai dengan standar dan ketetapan Allah sendiri, bukan dengan diukur oleh standar dan keberadaan manusia. Bagaimanakah Allah menunjukkan keadilannya? Yang pertama, keadilan Allah dinyatakan dengan mencintai kebenaran dan membenci kefasikan. Dia mengasihi orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan membenci orang-orang yang hidup dalam kefasikan. Artinya, Allah menimbang setiap orang dengan keadilannya melalui apa yang manusia itu lakukan dalam hidupnya, benar atau fasik, bukan berdasarkan kekayaan yang ia miliki. Yang kedua, keadilan Allah dinyatakan melalui menjatuhkan hukuman atas setiap pelanggaran dan dosa yang dilakukan setiap orang. Sebab Allah adalah Allah yang tidak mau kompromi dengan perbuatan dosa.
maka dengan keadilannya Allah akan memberi ganjaran atas dosa dan pelanggaran yang telah dilakukan oleh seseorang. Tetapi yang ketiga, keadilan Allah juga nyata dalam perbuatan kasih-Nya yang mengasihi orang-orang berdosa dan menanti orang-orang berdosa untuk bertobat dan memberi upah kepada orang-orang yang mau berbalik ke jalan Tuhan. Sebab Allah adalah Allah yang penuh kasih. Allah adalah Allah yang setia dalam segala perbuatannya, sehingga Ia mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menebus setiap orang berdosa, supaya melalui Yesus setiap orang memperoleh keselamatan yang kekal. Ingatlah, dalam segala hal yang dikerjakan Allah telah bertindak secara adil dan melihat kita semua berharga di mata Tuhan. Karena itu, meskipun ada yang merendahkanmu, meskipun ada yang meremehkan kemampuanmu, ingat dan yakinlah kamu sungguh berharga di mata Tuhan. Dan oleh karena kasih setia-Nya yang besar, kita dikasihinya dan tetaplah hidup dalam kebenaran Allah. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah Bapa di sorga, karena Engkau adalah Allah yang adil, Allah yang maha kudus, yang melihat dan memandang kami semua sama berharga di hadapan-Mu. Meskipun keberadaan kami berbeda-beda, tetapi kami yakin dan percaya kami sungguh berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, karena berkat Tuhan, Engkau menolong kami Bapa yang baik, supaya hidup di dalam Tuhan, hidup dalam keadilan-Mu, dan membenci segala kefasikan. Berkatilah kami ya Bapa di sorga, supaya hidup kami senantiasa berkenan bagi Tuhan. Pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu melakukan firman Tuhan, sehingga kami tidak pernah merendahkan orang lain, tidak pernah meremehkan kemampuan orang lain, tetapi kami merasakan bahwa di dalam kelebihan dan kelemahan kami masing-masing, kami berharga di hadapan Tuhan. Berkatilah kami berkarya satu hari ini, biar dalam setiap apa yang kami lakukan, biarlah Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang mengalami duka cita. Ya Allah Bapa di sorga, Roh penghibur, mari Engkau hiburkan, mari Engkau kuatkan Bapa di sorga, sehingga mereka segera terhibur dan boleh melihat bahwa di hadapan mereka Tuhan telah menyediakan sukacita. Orang-orang yang berjuang untuk memperoleh kesembuhan oleh karena sakit penyakit yang diderita, Tuhan Yesus Maha Pengasih, tabib di atas segala tabib, mari Engkau jamah ya Bapa di sorga, sehingga setiap penyakit diangkat dan mereka memperoleh kesembuhan. Berkati setiap keluarga dalam setiap tugas dan panggilannya Bapa di sorga, menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang menjadi teladan dalam iman perkataan kepada anak-anaknya. Berkati anak-anak kami yang dalam sekolah, Tuhan Yesus Engkau bersama dengan mereka, memberikan roh hikmat dan kebijaksanaan dan rasa takut akan Tuhan. Engkau menyediakan masa depan yang baik buat anak-anak kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau berkati para pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat, daerah hingga ke pedesaan. Tuhan Engkau anugerahi mereka roh hikmat dan kebijaksanaan, supaya dalam setiap kebijakan mereka melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati pemimpin gereja-Mu juga Bapa di sorga, sehingga firman Tuhan senantiasa diberitakan dan setiap jemaat senantiasa bersukacita. Kepada-Mu lah kami berserah sepanjang hari ini. Pimpinan roh Tuhan menolong dan memberkati kami. Ampuni kami dari dosa kami, sehingga hidup kami layak bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.